Dikutip dari tirto.id, jadwal PSSS Sleman vs Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2024 per 2025 pekan ini atau matchday 18 bakal jadi kesempatan baju hijau untuk melanjutkan rekor positif. Dalam 7 perjumpaan terakhirnya, Persebaya belum pernah kalah melawan PSSS Sleman. Persebaya bertekad merebut kembali puncak klasemen Liga 1 2024 per 2025. Kekalahan 2-0 dari Bali United pada pekan sebelumnya terpaksa membuat baju hijau turun ke peringkat 2. Saat ini Persebaya dengan raihan 37 poin hanya berjarak 2 angka dari Persib Bandung dengan raihan 39 poin di puncak tabel. Tak hanya soal posisi klasemen, kekalahan pada pekan lalu juga jadi pukulan bagi Persebaya yang mesti menyudahi rekor manis. Sebelum kekalahan tersebut, baju hijau sempat membukukan 7 laga tanpa kalah. Di kubu seberang, PSSS Sleman perlahan mulai bangkit. Tim berjuluk Super Elang Jawa atau Super Elja menang 4-0 atas Madura United. Pada penutup tahun 2024 lalu, PSSS boleh dibilang dalam tren terbaik lantaran sanggup membukukan 7 poin dari 5 laga terakhir. Ditambah informasi terbaru setelah larangan pendaftaran pemain baru FIFA Registration Ban dari FIFA resmi dicabut, tim Super Elja langsung memperkenalkan 3 pemain barunya sekaligus Marcelino Cirino, Vico Duarte, dan Rico Simanjuntak. Persebaya adalah tim yang sangat bagus. Kami sudah pernah bertemu pada pekan pertama kompetisi. Mereka ada di peringkat kedua dengan materi pemain bagus. Setelah melihat kerja keras para pemain, tim pelatih dan ofisial tim mempersiapkan pertandingan ini. Saya optimis kami bisa meraih kemenangan, apalagi main di kandang, kami tidak mau kehilangan poin lagi, kata Arianto, dikutip dari laman klub. Di sisi lain, Persebaya Surabaya juga mempersiapkan laga paruh musim kedua Liga 1 2024 per 2025 dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Green Force kini diperkuat di Medimov di sekitar belakang, serta Dejan Tumbas di barisan depan. Persebaya relatif masih mempertahankan para pemain kunci yang membawa mereka bertengger di posisi teratas klasemen. Pelatih Persebaya Paul Munster menyatakan timnya dalam kondisi siap. Green Force juga berpeluang dapat segera memainkan Francisco Rivera yang sempat absen di laga terbaru. Kondisi fisik sudah kembali setelah berlatih beberapa hari. Kami bersiap menghadapi laga pertama putaran kedua melawan PSSS, kata Munster dikutip dari LIB. Kehadiran 2 pemain asing baru membawa kompetisi yang positif di dalam tim. Semua pemain harus bersaing untuk mendapatkan tempat, tambah Munster. Persebaya berharap dapat segera menurunkan Francisco Rivera yang sempat absen di laga terbaru. Sementara dari legion asing, baju hijau agaknya bisa lebih dulu mencoba di Medimov yang sudah tiba lebih awal. Kemudian Bruno Moreira berpeluang tetap jadi tumpuan. Di sisi lain, PSSS bisa mencoba opsi pemain baru, Marcelo Cirino dan Vico Duarte, di samping Gustavo Tokantic yang sejauh ini jadi tumpuan gol. Di barisan belakang, Kleberson dan Fakhrudin Arianto agaknya tetap jadi andalan. Prediksi susunan pemain. PSSS Sleman menggunakan formasi 4-3-3 dengan susunan pemain: kiper Alan Bernardon, bek kanan Kevin Gomez, bek tengah Kleberson, bek tengah Fakhrudin Arianto, bek kiri Abdul Lestaluhu, gelandang tengah Phil Avocu dan Paulo Sitanggang. Gelandang serang Roberto Filho, penyerang kanan Dominikus Dion, penyerang tengah Gustavo Tokantic, penyerang kiri Nicolo Cardoso. PSSS Sleman tetap mengandalkan kombinasi pemain lokal dan asing untuk menghadirkan keseimbangan di lini tengah dan ketajaman di lini depan. Gustavo Tokantic menjadi pilihan utama di lini serang dengan dukungan dari Nicolo Cardoso dan Dominikus Dion di sisi sayap. Adapun untuk Persebaya Surabaya menggunakan formasi 4-3-3 dengan susunan pemain sebagai berikut: kiper Hernando Ari, bek kanan Kasim, bek tengah Dimedimov, bek tengah Slavko Dabjanovic, bek kiri Arif Catur, gelandang tengah Mohamed Rashid, gelandang tengah Tony, gelandang serang Malik Rizaldi, penyerang kanan Flavio Silva, penyerang tengah Dejan Tumbas, penyerang kiri Bruno Moreira. Dalam susunan pemain ini, Dimedimov, salah satu pemain baru, langsung dipercaya mengisi posisi bek tengah untuk memperkuat pertahanan.
bersama Slavko Damjanovic. Sedangkan di lini depan, Dejan Tumbas, pemain anyar lainnya, diberikan kepercayaan mengisi posisi penyerang untuk memberikan dimensi baru dalam serangan Persebaya. Kunci permainan lini tengah, kombinasi Mohamed Rashid dan Malik Rizaldi di Persebaya akan menjadi kunci dalam mendominasi lini tengah. Sementara itu, PSSS Sleman mengandalkan kreativitas Paulo Sitanggang dan kecepatan transisi dari Phil Avosu Aye. Serangan sayap, Persebaya memiliki ancaman besar dari sayap kanan melalui Flavio Silva yang diproyeksikan menjadi motor serangan di sisi kanan. Sedangkan PSSS Sleman akan mengandalkan di Paulo Cardoso untuk membongkar pertahanan Persebaya. Ketajaman penyerang, Flavio Silva menjadi pemain kunci bagi Persebaya untuk mencetak gol melalui penyelesaian akhirnya yang tajam. Di sisi lain, Gustavo Tokantic adalah ancaman utama di lini depan PSSS Sleman. Prediksi pertandingan, dengan tambahan 2 pemain asing baru yang langsung masuk ke dalam starting line up, Persebaya Surabaya memiliki keunggulan dari segi kedalaman skuad. Demikianlah berita update seputar Persebaya yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024/2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.